Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ruas jalan yang menghubungkan 2 kabupaten di Padang Pariaman kondisinya sangat parah dan butuh perbaikan. Jalan di Dusun Mapadegat, Mentawai rusak parah. Marapi erupsi hingga jembatan ambruk dibiarkan pemerintah, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Enam remaja terjebak di tengah hutan saat berwisata di air terjun Sarasah Baraso di daerah Mae, Kecamatan Bukit Barisan 50 Kota. Kondisi lokasi yang terpencil dan berada di kawasan hutan Bukit Barisan serta jalur yang licin menyebabkan upaya evakuasi mengalami kesulitan. Terlebih daerah tersebut tidak terjangkau jaringan internet maupun jaringan telepon seluler, sehingga para remaja tidak bisa segera menghubungi keluarga atau petugas SAR. Namun nasib mereka berubah setelah salah seorang dari mereka berhasil mendapatkan sinyal seluler dan menghubungi keluarganya. Informasi ini diteruskan pihak keluarga ke Basarnas. Tim SAR gabungan pun bergerak dan baru bisa menemukan korban sekitar 1,5 jam kemudian. Korban yang cedera dibawa petugas ke RSUD Suliki untuk menjalani perawatan. Sementara 5 rekan lainnya dipulangkan dalam kondisi sehat. Kecelakaan kereta api kembali terjadi di Sumatera Barat. Kali ini terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Desa Pauh Barat, Pariaman. Kecelakaan ini menambah deretan kecelakaan kereta api di Sumatera Barat sejak jalur Padang menuju Pariaman diaktifkan lebih dari 2 dekade lalu. Sejak saat itu, setidaknya lebih dari 10 kecelakaan terjadi setiap tahun. Beberapa di antaranya menimbulkan korban jiwa. Warga sekitar berlarian membantu mengevakuasi korban yang ditabrak kereta api Pariaman Express. Warga mengalami kesulitan untuk membantu korban yang terjepit karena kondisi mobil mengalami rusak parah. Saking kuatnya tabrakan itu, mobil sedan diseret kereta api sejauh 20 meter. Setelah berjibaku selama setengah jam, 4 korban berhasil dievakuasi warga. Saat kota dan kabupaten lain di Indonesia berlomba-lomba menaikkan pajak bumi dan bangunan untuk menambal PAD, pemerintah Kota Solo justru sebaliknya, tak menaikkan pajak bumi dan bangunan serta memutihkan dendanya. Program pemutihan ini mendapat sorotan positif dari warga. Menurut mereka, hal ini sangat bermanfaat dalam meringankan beban ekonomi yang saat ini cukup tinggi. Menurut Wali Kota Solo, program ini didasari atas rendahnya capaian realisasi pajak PBB di Kota Solo, karena banyaknya para wajib pajak yang menunggak. Untuk itu, agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan besarnya tunggakan pajak yang harus mereka bayarkan, maka pemerintah Kota Solo memutuskan untuk melakukan pemutihan denda tersebut. Gunung Marapi lagi-lagi mengalami erupsi. Gunung aktif itu meletus pada pukul 9:06 waktu Indonesia Barat. Ketinggian kolom abu teramati mencapai 1.000 meter di atas puncak dan teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal serta condong ke arah timur.
Erupsi ini terekam seismograf dengan durasi 51 detik. Erupsi ini merupakan yang kedua kalinya dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya, gunung yang terletak di Agam dan Tanah Datar ini meletus pada pukul 20:16 waktu Indonesia Barat yang melontarkan abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Ketinggian kolom abu sendiri teramati mencapai 1.200 meter dari atas puncak gunung. Erupsi ini terekam seismograf dengan durasi 54 detik. Selain itu, erupsi juga mengeluarkan bunyi yang menggelegar, sehingga terdengar oleh warga di Tanah Datar. Di saat intensitas hujan mulai meningkat seperti ini, warga di sekitar Gunung Merapi diminta waspada karena dikhawatirkan air dalam aliran sungai meluap akibat pendangkalan yang terjadi. Jembatan Sungai Sadah yang terletak di Kenagarian Kapaloh Hilalang Padang Pariaman belum juga diperbaiki. Padahal jembatan ini ambruk 3 tahun lalu. Memang ada jalan alternatif, namun harus berputar sejauh 4 km. Namun bagi murid sekolah dasar, kondisi seperti ini telah menjadi biasa bagi mereka dan tidak lagi merasa takut akan hanyut terbawa arus. Akibat ambruknya jembatan, ratusan kepala keluarga merasa terisolir karena akses utama mereka tidak bisa dipergunakan lagi. Meski telah berulang kali dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, namun hingga saat ini tidak kunjung ada perbaikan. Tiga tersangka pencurian kendaraan bermotor ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota di 2 tempat berbeda, yakni di Bukit Tinggi dan 50 Kota pada awal pekan ini. Penangkapan mereka bertiga dilakukan setelah polisi menyelidiki beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat. Pengungkapan kasus curanmor pertama dilakukan dengan menangkap tersangka Erik, warga Kecamatan Suliki. Ia ditangkap dalam kasus curanmor yang terjadi di lapangan bola, Kecamatan Suliki, tahun 2023 lalu. Tersangka ditangkap di rumah orang tuanya di Nagari Limbanang pada Rabu dini hari. Dari penangkapan itu juga disita sebuah sepeda motor. Sedangkan 2 tersangka lainnya yang berinisial SR dan berumur 16 tahun, serta rekannya PH yang berusia 18 tahun, ditangkap di Bukit Tinggi pada Kamis dini hari. Keduanya ditangkap usai mencuri sepeda motor temannya saat bersama-sama berwisata di 50 Kota. Kedua tersangka bersama 1 rekan lainnya yang masih DPO, tega mencuri sepeda motor temannya sendiri. Sepeda motor hasil curian itu sempat dijual ke Pekanbaru. Kepada polisi, keduanya nekat melakukan pencurian dengan alasan uang untuk membayar uang sekolah. 3 tersangka ini kita tangkap dan kita amankan dalam perkara pencurian kendaraan bermotor roda 2 unit di 2 TKP berbeda. Kronologisnya untuk TKP pertama itu terjadi tahun 2023, itu 1 unit sepeda motor Honda Beat di lokasi parkir lapangan bola Tanjung Jati. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah mencari motor yang kebetulan ketinggalan kunci kontaknya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, ketiga tersangka ditahan di sel Mapolres 50 Kota. Elasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Komisi 9 bidang kesehatan. Untuk memantau dan memastikan kondisi terkini Gunung Merapi, Pos Pengamatan Gunung Api Merapi, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah memasang sejumlah alat di sekitar gunung aktif itu. Saat ini, ada 8 alat pemantauan stasiun seismik yang dipasang di lokasi berbeda di sekitar Gunung Merapi. Pos PGA juga memiliki 1 tiltmeter yang dipasang di seputaran Gunung Api Merapi.
Tiltmeter gunung api adalah sebuah alat untuk mengukur perubahan bentuk dan kemiringan tanah di sekitar gunung berapi yang disebabkan oleh pergerakan magma di bawah permukaan. Alat ini mendeteksi pengembungan atau pengempisan tubuh gunung yang bisa menjadi indikasi adanya peningkatan aktivitas magmatik serta membantu memprediksi potensi letusan gunung api. Kelengkapan alat tersebut dibutuhkan untuk memantau dan mengetahui kondisi terkini Gunung Api Marapi. Cara kerja alat berbeda-beda. Di antaranya, ada yang merekam seluruh getaran. Ada yang melihat gempa vulkanik yang menandakan peningkatan aktivitas atau pergerakan magma ke permukaan. PGA Marapi juga memiliki alat untuk mengukur curah hujan di tubuh gunung untuk menginformasikan mitigasi kepada masyarakat. Cara kerjanya itu merekam getaran-getaran untuk melihat gempa-gempa vulkanik yang menandakan peningkatan aktivitas atau pergerakan magma ke permukaan, dan juga ada tiltmeter untuk melihat deformasi atau penggembungan pada tubuh gunung api yang menandakan juga adanya peningkatan magma atau penurunan aktivitas. Dan juga ada CCTV untuk melihat aliran sungai untuk mendeteksi jika terjadi laharan. Keberadaan alat-alat ini menjadi salah satu acuan bagi pos pengamat Gunung Marapi dalam memantau kondisi terkini gunung aktif sehingga bisa dengan cepat menginformasikannya kepada masyarakat. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Dunsana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.